Setelah serangan pertama dilancarkan dalam keputusan invasi Israel ke jalur Gaza, kelompok milisi negara tetangga ikut andil dalam serangan di masing-masing wilayah kekuasaan. Mereka menyebut aksi solidaritas terhadap Palestina sebagai latar belakangnya. Namun, hubungan tak akur Israel dengan sejumlah milisi yang memang disokong oleh Iran itu adalah hal lain yang tak bisa diabaikan. Kini, konflik yang melibatkan Israel Hizbullah akan mengarah pada perang baru di kawasan Timur Tengah. Sementara merapatnya sekutu di bawah payung poros perlawanan hanya menunggu waktu, sebab secara alami tentu mereka akan terlibat juga pada akhirnya. Poros perlawanan segera bergabung. Serangan lintas batas Hizbullah dan Israel membuat perbatasan yang memisahkan wilayah keduanya menjadi perbatasan paling diawasi di Timur Tengah. Dengan dalih memulangkan 90.000 warga Israel yang dievakuasi, pejabat Israel secara konsisten telah mengancam dengan peningkatan serangan yang diperlukan. Hizbullah pun begitu. Alih-alih menahan diri, kelompok ini menantang balik sembari memperingatkan bahwa konflik semacam itu tidak hanya akan berdampak lebih besar pada Israel, tapi juga secara regional. Bersamaan dengan itu, para analis dalam laporan yang dirilis Al Jazeera menyoroti poros perlawanan sebagai pendukung Hizbullah. Mereka percaya bahwa konflik yang meluas dapat mendorong pejuang asing, dalam hal ini kelompok bersenjata regional untuk mendukung Hizbullah melawan Israel. Apalagi jaringan yang didukung oleh Iran tersebut telah menunjukkan kehadiran sejak Israel melancarkan perang brutal di Gaza. Milisi Irak yang bersekutu dengan Iran, Asaib al-Haq angkat suara dan menyerukan status siaga tinggi. Sekretaris Jenderal Qais Khazali dalam pidato yang dikutip CNBC mengutarakan kesiapan kelompoknya untuk bergabung ke Hizbullah dalam konflik apapun. Ia juga berjanji menargetkan kepentingan Amerika Serikat jika Washington memihak Israel, karena menurutnya kepentingan AS di kawasan menghadirkan ancaman khususnya terhadap Irak. Bagaimana cara mereka mendukung? Ketika Hasan Nasrallah mengaku tolak bentuk dukungan berupa tambahan pasukan dalam pidatonya, tentu publik akan bertanya, lalu seperti apa bentuk dukungan yang ada? Menanggapi itu, analis Kasem Kasir yang dekat dengan Hizbullah mengatakan kepada Al Jazeera bahwa poros perlawanan berpartisipasi dalam menghadapi tindakan militer apapun yang dilakukan Israel terhadap Lebanon. Lebih jauh terkait laporan media yang mempertanyakan sukarelawan pejuang bersenjata. Apakah kelompok atau individu yang secara acak menuju ke Lebanon? Seperti inilah jawaban yang dikemukakan. Dalam hal ini mereka bertolak pada definisi dari istilah yang ada. Istilah perlawanan dalam poros perlawanan disebut mengacu pada penentangan jaringan regional pro-Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel. Artinya, para anggotanya dapat memilih sejumlah target regional selain menyerang Israel dari lokasi mereka berada. Entah berpedoman pada basis masing-masing atau menyerang bersama-sama. Jika Israel mengalihkan fokusnya dari Gaza ke Lebanon, perhitungan regional bisa berubah seiring dengan perluasan cakupannya. Menumbuhkan koordinasi. Hizbullah secara berkala mengikuti irama perang Israel karena sejumlah alasan, termasuk karena koordinasi mereka yang semakin berkembang. Ketika Hizbullah mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan regional dan poros perlawanan, pengaruhnya meluas hingga ke Suriah, Irak, dan Yaman. Ini sekaligus menjadi peluang untuk mereka mengkoordinasikan logistik, operasi, dan pelatihan dengan kelompok-kelompok yang berpikiran sama. Sebelumnya, Iran telah menjadi pendukung dan pelindung utama Hizbullah sejak milisi ini didirikan pada awal tahun 1980-an. Mengutip AJC News, Iran memberikan dukungan keuangan, senjata, dan pelatihan kepada Hizbullah. Begitupun roket dan teknologi militer canggih lainnya juga diberikan, yang memungkinkan kelompok tersebut melancarkan serangan terhadap Israel dan mempertahankan kehadiran militer yang signifikan di Lebanon. Direktur Proyek Inisiatif Irak di Chatham House, Renad Mansour, dalam pernyataan yang dirilis Al Jazeera mengatakan, banyak kelompok, terutama yang secara transnasional condong ke poros perlawanan, akan diminta oleh para pemimpin Hizbullah di berbagai negara untuk membantu dan mendukung mereka.
Kelompok-kelompok itu dapat mencakup bagian dari pasukan mobilisasi rakyat (PMF) di Irak, Houthi di Yaman, atau pejuang asing dan lokal di Suriah yang mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam perang melawan oposisi di negaranya. Khusus Houthi, Nick Broomfield menyebut bahwa Hizbullah telah menjadi kontraktor utama dalam memberikan bantuan poros kepada Houthi selama bertahun-tahun. Ribuan pejuang menawarkan diri. Sebagaimana dibahas sebelumnya, milisi Irak menawarkan bantuan berupa pasukan namun ternyata ditolak oleh Hasan Nasrallah. Kendati demikian, penolakan tersebut tak lantas membuat milisi itu berhenti. Sebab setelahnya dukungan lain seperti pasokan senjata, roket, drone, dan pesawat tempur juga ditawarkan. Sementara itu, pemimpin faksi Irak lainnya mengusulkan pembentukan jalur pasokan ke Hizbullah untuk mengirim roket dan drone ke selatan. Sebelumnya, perwakilan Garda Revolusi Iran (IRGC) bertemu dengan perwakilan milisi Irak di Baghdad untuk membahas situasi yang dihadapi Hizbullah di Lebanon. Sebuah sumber tanpa keterangan waktu itu mengatakan kepada Aausat bahwa mereka bahkan menyarankan penggunaan Bandara Internasional Rafiq Hariri di Beirut, Lebanon untuk mentransfer senjata dengan cepat. Analis Irak yang berfokus pada politik dan keamanan, Tamer Badawi juga punya pandangan sendiri yang lebih spesifik. Menurutnya, milisi poros perlawanan kemungkinan besar ingin melakukan mobilisasi jika keterlibatan Israel dan Hizbullah meningkat, di mana intensivitasnya dimulai dari serangan gabungan perlawanan Islam di Irak dan Houthi. Setelahnya, perluasan kemitraan kecil itu dengan melibatkan lebih banyak aktor bersenjata mungkin terjadi. Serangan-serangan tersebut kemungkinan besar akan meningkat terhadap Israel sesuai dengan ritme serangan Israel di Lebanon Selatan atau wilayah lain di negara tersebut, katanya kepada Al Jazeera. Apakah perang lebih luas akan terjadi? Ketika para pejabat Israel mengklaim pihaknya siap untuk perang habis-habisan, pihak Hizbullah turut menanggapi dengan ancaman serupa. Pertanyaannya, apakah perang lebih luas akan terjadi? Sejauh ini belum bisa dipastikan, namun oleh beberapa pihak ancaman perang masih sebatas retorika. Kemudian, saat Nasrallah mengutarakan prospek sekutu regional yang akan membantu dan ancaman terhadap Siprus, Seth Krumrich menyebut ini sebagai respons pesan strategis. Mantan perwira pasukan khusus yang kini bekerja di perusahaan manajemen risiko Global Guardian ini mengatakan perseteruan kedua kubu merupakan konflik paralel dengan pertempuran fisik di lapangan. Krumrich juga mengatakan masing-masing pihak berusaha untuk memberitahu khalayak domestiknya bahwa mereka tidak akan diintimidasi, sembari menunjukkan kepada rakyatnya bahwa mereka tidak memegang kendali penuh. Para analis memang melihat kemungkinan pecahnya perang dalam beberapa bulan terakhir. Setidaknya invasi darat terbatas atau perang udara yang meluas. Namun, Badan Sanad Al Jazeera belum menemukan adanya penambahan pasukan Israel secara signifikan di perbatasan sejauh ini. Kendati demikian, serangan lintas batas meningkat dan Israel juga dilaporkan terus menggunakan fosfor putih di Lebanon Selatan. Keinginan Israel dan Hizbullah dalam konflik ini disebut lebih bersifat domestik. Namun, ketika invasi darat terjadi, masuknya pejuang asing ke wilayah Lebanon praktis akan terjadi dan hal ini diprediksi akan mengubah keadaan. Menurut kalian, kemungkinan apa saja yang bisa menghentikan perluasan konflik?